Jika hari ini Anda merasa berada di hari pertama atau kedua dalam fase hidupmu, masih gelap, belum ada tanda, belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan berhenti. Mungkin Anda sedang berada di bagian cerita yang dalam pola Allah selalu diikuti oleh pagi kebangkitan. Ini bukan akhir, hanya interval sebelum hari ketiga. Karena apa? Coba cermati sejenak. Mengapa kebangkitan Yesus tidak terjadi pada hari pertama? Mengapa Alkitab berulang kali memilih hari ketiga sebagai momen pemulihan terbesar? Seolah Tuhan ingin kita mengingat bahwa ada masa ketika segalanya seperti selesai. Hari-hari ketika Tuhan menghajar tetapi belum mengangkat. Hari pertama dan kedua, saat iman diuji oleh gelap, sangat kosong dan diam. Hosea sejak awal sudah menanamkan pola itu. Ini parafrasenya. Sesudah 2 hari ia akan memulihkan kita. Pada hari yang ketiga, ia akan menegakkan kita kembali untuk hidup di hadapannya. Seperti fajar, ia pasti terbit. Pola ini kemudian muncul di seluruh sejarah. Abraham menerima kembali Ishak seolah-olah dari antara orang mati pada hari ketiga. Lalu, polanya muncul lagi dan lagi. Yunus keluar dari perut maut setelah 3 hari. Aster tampil pada hari ketiga dan rahmat dibuka. Israel menyeberang pada hari ketiga dan hidup dimulai ulang. Dan puncaknya, Kristus bangkit pada hari ketiga ketika seluruh harapan manusia sudah habis. Hari ketiga bukan angka. Hari ketiga adalah bahasa surgawi, bahwa kematian bukan kesimpulan, hanya jeda sebelum kebangkitan. Jika Anda sedang berada di fase tanpa jawaban, itu bukan kecelakaan rohani. Itu bagian dari urutan yang Tuhan sendiri izinkan. Jika hari ini masih terasa gelap, itu bukan tanda akhir. Itu tanda Anda belum sampai ke hari ketiga. Sebab dalam setiap karyanya, Allah sengaja membiarkan hari pertama dan hari kedua berlalu untuk menunjukkan bahwa kebangkitan adalah pekerjaannya, bukan kemampuan kita. Dan bila kelak hari ketiga itu tiba, ketika Tuhan melakukan sesuatu yang besar terhadapmu, doa dijawab, pintu rezeki terbuka, penyakit pulih, masalah selesai, atau bahkan yang lebih dalam, orang yang dulunya menolak Injil tiba-tiba melembut. Mata hati yang dulu tertutup mulai mengerti kasih Kristus. Hidup yang dulu jauh dari Tuhan mendadak mencari firman. Suara hati yang dulu dingin menjadi sadar akan dosa dan rindu kembali. Dan jangan berhenti pada keheranan akan mujizat dan perubahan itu, sebab inti dari kebangkitan bukanlah kejadian di depan mata, melainkan apa yang ikut bangkit